Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarmu, wahai kono muda? Berjumpa lagi dalam mata kuliah Lembaga Keuangan Syariah dengan tema Lembaga Pengelola Wakaf. Pada pembahasan pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian wakaf. Wakaf secara etimologi berasal dari waqafa, yaqifu waqfan, yang mempunyai arti berdiri tegak atau menahan. Berdasarkan kompilasi hukum Islam, wakaf merupakan perbuatan hukum seseorang, kelompok orang, atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya demi kepentingan ibadah atau kepentingan umum lainnya sesuai dengan ajaran agama Islam. Apa itu tujuan daripada wakaf? Wakaf memberikan manfaat atau faedah harta yang diwakafkan kepada yang berhak dan digunakan dengan sesuai ajaran agama Islam. Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, yaitu tentang perwakafan, wakaf berfungsi untuk mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum. Mengapa kita sebagai umat manusia harus berwakaf? Sesuai dengan dasar hukum wakaf itu sendiri, wakaf termasuk infak fi sabilillah. Dasar hukum wakaf ada dalam Al-Quran, Surat Al-Baqarah ayat 267, Surat Al-Imran ayat 92, Surat Al-Baqarah ayat 261. Contohnya ada dalam Surat Al-Imran ayat 92. Bismillahirrahmanirrahim. Lang tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Kamu tidak akan memperoleh kebajikan sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai, dan apapun yang kamu infakkan tentang hal itu, sungguh Allah Maha mengetahui. Adapun hadis yang menjadi dasar hukum daripada wakaf yaitu kisah wakaf sahabat Umar bin Khattab. Hadis tersebut menceritakan terkait tentang kisah Umar bin Khattab ketika memperoleh tanah di Khaybar. Setelah Umar meminta petunjuk Nabi tentang tanah tersebut, Nabi menganjurkan untuk menahan asal tanah dan menyedekahkan hasilnya. Dalam hadis tersebut tidak tergambar sama sekali kalau wakaf itu harus digunakan untuk pendirian sebuah masjid. Selain daripada dasar Al-Quran maupun hadis, para ulama pun sepakat bahwa menerima wakaf sebagai salah satu amal jariah yang diisyaratkan dalam Islam. Tidak ada orang yang dapat menafikan dan menolak amalan wakaf dalam Islam, karena wakaf telah menjadi amalan yang senantiasa dijalankan dan diamalkan oleh para sahabat Nabi dan kaum muslimin sejak masa awal Islam hingga sekarang. Kemudian dasar hukum perwakafan yang ada di Indonesia berupa regulasi daripada pemerintah yaitu Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Dan untuk melengkapi undang-undang tersebut ada Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004. Untuk sejarah dan perkembangan wakaf di Indonesia, yaitu praktek wakaf telah ada sejak abad ke-16 melalui bukti-bukti historis. Dalam studinya, Rahmat Jatnika menyebutkan bahwa terdapat 6 buah wakaf dengan total 20.615 meter persegi. Pada masa berikutnya jumlah wakaf bertambah, meskipun pada zaman dahulu yang sering dikenal adalah wakaf tentang tanah. Bertambah menjadi 7 wakaf dan terus bertambah hingga tahun 1751 sampai 1800 menjadi 61 titik lokasi wakaf. Berikutnya pada abad ke-19 tercatat 303 lokasi wakaf tanah milik. Dan di Indonesia pada tahun 2001 awal mula dibentuknya Direktorat Zakat dan Wakaf Kementerian Agama Republik Indonesia. Dan selanjutnya, wakaf semakin mendapatkan perhatian serius dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf
dan PP nomor 42 tahun 2006 tentang pelaksanaan wakaf. Dalam sejarah dan perkembangan wakaf di Indonesia, lembaga wakaf yang berasal dari agama Islam telah diterima menjadi hukum adat bangsa Indonesia sendiri. Di samping itu, suatu kenyataan pula bahwa di Indonesia terdapat banyak benda wakaf, baik wakaf dalam bentuk benda bergerak maupun dalam bentuk benda tidak bergerak. Dalam perjalanan sejarah wakaf terus mengalami perkembangan dan akan selalu berkembang bersama dengan laju perubahan zaman, dengan berbagai inovasi-inovasi yang relevan. Namun pada belakangan ini wakaf mengalami perubahan paradigma yang cukup tajam. Perubahan paradigma itu terutama dalam pengelolaan wakaf yang ditujukan sebagai instrumen mensejahterakan masyarakat muslim. Oleh karenanya, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan bisnis dan manajemen. Konteks ini kemudian dikenal dengan lahirnya terkait wakaf produktif. Wakaf dalam konteks kekinian memiliki 3 ciri utama. Yang pertama, pola manajemen wakaf harus terintegrasi. Dana wakaf dapat dialokasikan untuk program-program pemberdayaan dengan segala macam biaya yang tercakup di dalamnya. Kedua, asas kesejahteraan nazir. Pekerjaan sebagai nazir tidak lagi diposisikan sebagai pekerja sosial, namun sebagai profesional yang bisa hidup dengan layak dari profesi tersebut. Ketiga, asas transparansi dan tanggung jawab. Badan wakaf dan lembaga yang dibantunya harus melaporkan proses pengelolaan dana kepada umat setiap tahun. Rukun wakaf. Rukun wakaf meliputi 4. Yang pertama yaitu wakif. Wakif atau orang yang melakukan perbuatan wakaf hendaklah dalam keadaan sehat rohaninya, tidak dalam keadaan terpaksa atau dalam keadaan di mana jiwanya tertekan. Yang kedua yaitu al-mauquf atau harta benda yang diwakafkan. Harta benda harus jelas wujudnya atau zatnya dan bersifat abadi. Artinya bahwa harta itu tidak habis sekali pakai dan dapat diambil manfaatnya untuk jangka panjang. Yang ketiga, al-mauquf alaih atau sasaran yang berhak menerima hasil atau manfaat wakaf. Yang keempat adalah sighah atau pernyataan pemberian wakaf baik dengan lafadz, tulisan maupun isyarat. Selanjutnya yaitu tujuan daripada wakaf. Yang pertama yaitu menggalang tabungan sosial dan mentransformasikan tabungan sosial menjadi modal sosial, serta membantu mengembangkan pasar modal sosial. Yang kedua, meningkatkan investasi sosial. Yang ketiga, menyisihkan sebagian keuntungan dari sumber daya orang kaya kepada fakir miskin dan anak-anak generasi berikutnya. Yang keempat, menciptakan kesadaran di antara orang-orang kaya atau berkecukupan, menggali tanggung jawab sosial mereka terhadap masyarakat sekitarnya. Yang kelima, menciptakan integrasi antara keamanan sosial dan kedamaian sosial serta meningkatkan kesejahteraan. Harta benda wakaf serta pemanfaatannya. Harta benda wakaf adalah harta benda yang memiliki daya tahan lama atau manfaat jangka panjang serta mempunyai nilai ekonomis menurut syariah yang diwakafkan oleh wakif. Adapun harta benda wakaf terdiri dari benda bergerak dan benda tidak bergerak. Pada wakaf benda tidak bergerak yaitu sesuai dengan pasal 16 ayat 2 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, dijelaskan bahwa benda tidak bergerak dapat diwakafkan meliputi yang pertama yaitu hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik yang sudah maupun yang belum terdaftar. Kedua, bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di atas tanah. Yang ketiga adalah tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah.
Yang keempat, hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang kelima, benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundangan yang berlaku. Kemudian untuk wakaf tidak bergerak sesuai dengan pasal 16 ayat 3 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 meliputi yang pertama yaitu terkait dengan wakaf uang. Uang adalah jenis harta yang diserahkan wakif. Wakaf uang dilakukan oleh lembaga keuangan syariah yang ditunjuk oleh Menteri Agama sebagai lembaga keuangan syariah penerima wakaf uang. Dana wakaf berupa uang dapat diinvestasikan pada aset-aset finansial dan pada aset real. Yang kedua yaitu logam mulia, yaitu logam dan batu mulia yang sifatnya memiliki manfaat jangka panjang. Yang ketiga yaitu surat berharga, merupakan instrumen pasar modal berupa saham, obligasi, maupun sertifikat. Yang keempat adalah kendaraan, yaitu objek wakaf yang dapat dijadikan sebagai pelengkap kegiatan utama atau malah dapat dijadikan kegiatan utama, seperti dijadikan alat angkut yang dikelola secara profesional dalam bentuk korporasi atau perusahaan, bisa disewakan atau disewa belikan. Yang kelima yaitu hak atas kekayaan intelektual atau haki. Haki adalah hak kebendaan yang diakui oleh hukum atau benda yang tidak berwujud berupa kreasi intelektual. Haki mencakup hak cipta, hak paten, hak merek dagang, dan hak desain industri. Yang keenam yaitu hak sewa, merupakan hak yang timbul atas benda bergerak dan benda tidak bergerak atas sewanya. Wakaf bangunan dalam bentuk rumah susun dapat dimanfaatkan secara ekonomis dengan cara disewakan. Yang terakhir, ketujuh yaitu benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti musyaf, buku, maupun kitab. Adapun pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf dilakukan secara produktif antara lain dengan cara pengumpulan, kemudian diinvestasikan atau untuk penanaman modal, bisa untuk kegiatan produksi, kemitraan, perdagangan, perindustrian, sarana pendidikan ataupun sarana kesehatan, dan usaha-usaha yang tidak bertentangan dengan syariah. Untuk mengamankan harta benda wakaf dari campur tangan pihak ketiga yang merugikan kepentingan wakaf, perlu meningkatkan kemampuan profesional dari nazir. Tugas itu dijalankan oleh Badan Wakaf Indonesia yang merupakan lembaga independen yang melaksanakan tugas di bidang perwakafan, yang tugasnya melakukan pembinaan terhadap nazir, melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf berskala nasional dan internasional. Siapa itu nazir wakaf? Nazir wakaf adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif yang kemudian mengelola dan mengembangkan harta benda tersebut sesuai peruntukannya. Wakif adalah orang yang mewakafkan harta bendanya. Nazir memiliki beberapa tugas. Yang pertama, melakukan pengadministrasian harta benda wakaf. Kedua, mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya. Yang ketiga, mengawasi dan melindungi harta benda wakaf. Yang keempat, melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 11, nazir dapat menerima imbalan dari hasil bersih atas pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang besarnya tidak melebihi 10%. Siapakah Badan Wakaf Indonesia? BWI adalah lembaga independen untuk mengembangkan perwakafan di Indonesia yang dalam melaksanakan tugasnya bersifat bebas dari pengaruh kekuasaan manapun, serta bertanggung jawab kepada masyarakat.
Kelahiran daripada BWI merupakan perwujudan amanat yang digariskan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Untuk pertama kalinya, keanggotaan BWI diangkat oleh Presiden Republik Indonesia sesuai dengan Kepres Nomor 75/M Tahun 2007. BWI berkedudukan di Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia dan dapat membentuk perwakilan di tingkat provinsi, kabupaten, maupun kota madya. Sesuai dengan kebutuhan dalam kepengurusannya, BWI terdiri atas Badan Pelaksana dan Dewan Pertimbangan. Jumlah anggota BWI terdiri paling sedikit 20 orang dan paling banyak 30 orang yang berasal dari unsur masyarakat. Keanggotaan BWI diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Keanggotaan perwakilan BWI di daerah diangkat dan diberhentikan oleh Badan Wakaf Indonesia. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 41/Tahun 2004 Pasal 49, di mana tugas dan wewenang BWI meliputi: yang pertama, melakukan pembinaan terhadap nazir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf. Yang kedua, melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf berskala nasional dan internasional. Yang ketiga, memberikan persetujuan dan atau izin atas perubahan peruntukan dan status harta benda wakaf. Yang keempat, memberhentikan dan menggantikan nazir. Yang kelima, memberikan persetujuan atas penukaran harta benda wakaf. Yang keenam, memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah dalam menyusun kebijakan di bidang perwakafan. Sedangkan pada ayat 2 dalam pasal yang sama dijelaskan bahwa dalam melaksanakan tugasnya, BWI dapat bekerja sama dengan instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah, organisasi masyarakat, para ahli, badan internasional, dan pihak lain yang dianggap perlu. Sedangkan dalam melaksanakan tugas-tugas itu, BWI memerhatikan saran dan pertimbangan Menteri dan Majelis Ulama Indonesia, seperti tercermin dalam pasal 50. Kemudian visi dan misi dari Badan Wakaf Indonesia. Visinya mewujudkan lembaga independen yang dipercaya masyarakat, mempunyai kemampuan dan integritas untuk mengembangkan perwakafan nasional dan internasional. Misinya menjadikan Badan Wakaf Indonesia sebagai lembaga profesional yang mampu mewujudkan potensi dan manfaat ekonomi harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan pemberdayaan masyarakat. Strategi. Adapun strategi yang digunakan untuk merealisasikan visi misi tersebut. Yang pertama yaitu meningkatkan kompetensi dan jaringan Badan Wakaf Indonesia, baik nasional maupun internasional. Yang kedua, membuat peraturan dan kebijakan di bidang perwakafan. Yang ketiga, meningkatkan kesadaran dan kemauan masyarakat untuk berwakaf. Yang keempat, meningkatkan profesionalitas dan keamanahan nazir dalam mengelola dan mengembangkan harta wakaf. Yang kelima, mengkoordinasi dan membina seluruh nazir wakaf. Yang keenam, menertibkan pengadministrasian harta benda wakaf. Yang ketujuh, mengawasi dan melindungi harta benda wakaf. Dan yang terakhir, 8, menghimpun, mengelola, dan mengembangkan harta benda wakaf yang berskala nasional dan internasional. Untuk merealisasikan visi, misi, dan strategi tersebut, BWI mempunyai 5 divisi utama, yaitu yang pertama, divisi pembinaan nazir. Yang kedua, divisi pengelolaan dan pemberdayaan wakaf. Yang ketiga, divisi kelembagaan. Yang keempat, divisi hubungan masyarakat. Dan kelima, divisi penelitian dan pengembangan wakaf. Wakaf tunai adalah penyerahan hak milik berupa uang tunai kepada seseorang, kelompok orang, atau lembaga nazir untuk dikelola secara produktif dengan tidak mengurangi atau menghilangkan ain atau pokok aset
sehingga dapat diambil hasil atau manfaatnya oleh mauquf alaih, sesuai dengan permintaan wakif yang sejalan dengan syariat Islam. Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia pada tanggal 11 Mei tahun 2002 mengeluarkan fatwa tentang kebolehan hukum wakaf uang selama disalurkan dan digunakan untuk hal-hal sesuai syar'i dan memasukkan surat berharga kepada pengertian uang. Adapun kendala pengembangan daripada wakaf tunai, yaitu pertama, masyarakat masih memahami bahwa wakaf itu hanya berhubungan dengan harta-harta yang memiliki nilai tinggi seperti tanah, rumah, dan lain sebagainya. Yang kedua, wakaf tunai relatif baru di Indonesia, sehingga dampak langsung dari kelebihan wakaf tunai bagi kesejahteraan masyarakat belum terasa. Yang ketiga, lembaga wakaf tunai masih dipahami sebagai lembaga zakat dan lembaga zakat bisa dijadikan pengganti keberadaan lembaga wakaf tunai. Hal ini yang menjadikan keberadaan lembaga wakaf tunai terasa tidak begitu urgent. Strategi pengembangan wakaf tunai. Yang pertama yaitu melakukan sosialisasi keberadaan wakaf tunai kepada masyarakat, bahwa masyarakat tidak perlu menunggu sampai jumlah tertentu hartanya guna membeli sejumlah harta untuk diwakafkan. Yang kedua, mendirikan lembaga wakaf tunai dapat dimulai dari lingkungan terkecil, seperti takmir masjid, pesantren, dan lain sebagainya. Yang ketiga, perlu adanya koordinasi dengan lembaga zakat untuk menjalin kerjasama dan meningkatkan kinerja antara kedua lembaga tersebut, dengan tujuan untuk mensejahterakan masyarakat. Terakhir yaitu perbedaan wakaf dan juga sedekah. Wakaf menyerahkan kepemilikan suatu barang kepada orang lain. Sedekah menyerahkan kepemilikan suatu barang kepada pihak lain. Wakaf, hak milik atas barang dikembalikan kepada Allah. Sedang sedekah, hak milik atas barang diberikan kepada penerima sedekah. Wakaf, objek wakaf tidak boleh diberikan atau dijual kepada pihak lain. Sedang objek sedekah boleh diberikan atau dijual kepada pihak lain. Pada wakaf, manfaat barang biasanya dinikmati untuk kepentingan sosial. Sedangkan sedekah, manfaat barang dinikmati oleh penerima sedekah. Objek wakaf biasanya kekal zatnya, sedang objek sedekah tidak harus kekal zatnya. Terakhir, untuk pengelolaan objek wakaf diserahkan kepada nazir, sedang pengelolaan objek sedekah diserahkan kepada si penerima. Pelajaran yang dapat kita ambil yaitu apabila manusia telah meninggal, terputuslah seluruh amalannya, kecuali 3 amalan, yaitu sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, atau anak soleh yang mendoakan untuknya. Hadis riwayat Muslim. Marilah kita berlomba-lomba dalam kebaikan dan takwa, dan jangan berlomba-lomba dalam keburukan. Siapakah manusia yang paling berbahagia? Yaitu manusia yang berhenti nafasnya namun tidak berhenti pahalanya. Semoga kita menjadi umat Nabi Muhammad dan meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Semoga Allah memberikan umur panjang bagi kita semuanya, agar terus-menerus kita bisa berusaha untuk mencari ilmu yang bermanfaat bagi orang banyak. Terima kasih telah menyimak materi hari ini. Semoga memberikan manfaat bagi kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.